Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dilan Gaya Susatyo, dari Teknik Meteorologi Material Angkatan 2023. Di sini saya dengan NPM 23061574746. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas awal saya. Langsung aja ke komposisinya. Pertama ada AS atau Absorption Spectroscopy, FTIR, Fourier Transform Infrared Spectroscopy, dan juga UV phase atau UV spectroscopy juga, dan juga STA atau Simultaneous Thermal Analysis, di mana kita langsung aja masuk ke modul pertama atau AS, yang merupakan teknik karakteristik material yang digunakan untuk menentukan konsentrasi dari suatu elemen logam spesifik pada sampel dengan mengukur tingkat absorpsi terhadap cahaya. AS pada dasarnya berhadapan dengan emisi atau absorpsi dari energi tingkat tinggi, yang dimana kita bisa lihat di ilustrasi di kanan dari yang sudah saya baca, di mana ada perbandingan grafik antara konsentrasi dan juga absorbansi yang nantinya membuat pernyataan di mana the absorbance is proportional to the path, length, and concentration, yang bisa dilihat dari linearnya grafik. Lalu ada AS, di mana AS berprinsip bahwa sebuah atom dapat mengabsorpsi cahaya pada spesifikasi wavelength tertentu, jumlah cahaya yang terabsorpsi diukur, dan konsentrasi dari elemen pada sampel dapat terukur juga, yang dimana bisa dilihat di kiri saya, dimana ada kulit-kulit elektron, di mana elektron ada yang tereksitasi dari satu tingkat ke tingkat lainnya, yang nantinya dapat dideteksi oleh detektor ketika telah ditembusi oleh sebuah cahaya. Ya, saya akan membawakan dua metode AS. Yang pertama yaitu flame dan juga GF. Mungkin kita langsung aja pada flame, sebuah basic banget dari AS, di mana kita menggunakan keuntungan dari api untuk mengatomisasi sebuah larutan hingga menjadi aerosol yang nantinya kita pancarkan sebuah cahaya, dan kita lalui pada monokramator yang ujungnya kita mendapatkan deteksi pada senyawa yang kita incar. Lalu bedanya pada GF adalah untuk GF pengatomisasian larutan itu melibatkan alat graphite tube, di mana graphite tube ini tidak mengatomisasi larutan dengan keterlibatan api, karena sudah ada kelengkapannya di graphite tube tersebut. Oke, lanjut ke FTIR, di mana FTIR ini merupakan alat yang sangat meluas cakupan sampelnya atau yang dapat dianalisis, di mana metode analisis ini menggunakan sinar infrared dan memancarkan melalui sampel untuk mengidentifikasi yang seperti saya bilang hingga seluruh tipe senyawa, yang dimana bisa dilihat di kiri, ilustrasi kiri atas itu, dimana ya sistematikanya mungkin kurang lebih sama, dimana kita memancarkan sumber IR pada interferometer, lalu ditangkap oleh sampel yang nantinya kita yang nantinya tembus hingga sebuah detektor yang nantinya juga diproses oleh detektor hingga mendapatkan grafik spektrum seperti di gambar. Lalu lagi juga FTIR itu mengidentifikasi sebuah senyawa dengan spektrum yang cocok dari senyawa yang tidak diketahui melalui spektrum-spektrum referensi yang sudah ada pada teori biasanya, yang bisa dilihat di tabel di kanan, di mana dari grafik spektrum tersebut ada nilai-nilai yang bisa dicocokkan dengan sesuai teori dengan senyawa-senyawa sesuai dengan keunikan mereka. Lanjut untuk FTIR ini, prinsipnya FTIR ini menggunakan atau mengambil keuntungan dari vibrasi dari sebuah senyawa yang berikatan yang terikat secara kovalen, di mana vibrasi tersebut dapat diukur nantinya oleh detektor setelah melalui sinar infrared, yang nantinya dapat kita proses oleh komputer hingga mendapatkan sebuah grafik spektrum. Lalu juga kombinasi dari vibrasi fundamental dengan interaksi halus dari gugus fungsi ini dapat dengan atom lain dalam molekul menghasilkan spektrum IR yang unik, yang bisa kita lihat di bawah ini. Ada ilustrasi ke kiri bawah, di mana ada
tingkat-tingkat atau nilai-nilai dari spektrum-spektrum yang bisa kita cocokkan dengan beberapa senyawa yang nantinya bisa kita deteksi senyawa itu apa, dan di kanan ada contoh dari senyawa berupa yang berupa butanon. Lanjut aja ke UV vis. Untuk menjelang waktu kita coba pahami dulu dari UV vis itu apa. Jadi UV vis itu teknik analisis karakteristik material berdasarkan absorpsi cahaya dalam region UV vis, yaitu dari 200 sampai 800 nanometer oleh sebuah sampel atau senyawa yang tidak diketahui. Jadi UV vis ini berprinsip kerja sebagai alat pengukur kemampuan suatu senyawa dalam menangkap datangnya sinar cahaya, khususnya sinar UV ya, yang mana ada keunikan akan setiap panjang gelombang masing-masing senyawa yang bisa dilihat di ilustrasi di kiri. Yang dari teks yang saya baca itu ada terlihat bahwasanya sebuah satu gelombang cahaya itu menembus sebuah sampel yang nantinya tidak tertembus setiap bagian dari cahayanya karena adanya konsentrasi yang menampung yang tertampung oleh sampel, sehingga konsentrasi ada gelombang yang tertampung oleh sampel sehingga hanya bisa membiaskan atau menembus cahaya pada beberapa aspek dari gelombang tertentu. Ya, lanjut lagi, ketika molekul sampel terkena cahaya yang memiliki energi yang sesuai dengan keunikan transisi elektronik dalam molekul, sebagian energi cahaya akan diserap saat elektron dipromosikan ke orbital energi yang lebih tinggi. Jadi bisa lihat di kanan ada perubahan energi atau perpindahan energi dari bonding dan non bonding dan seterusnya. Ini ada dua alat UV phase termasuk single beam spectrometer dengan menggunakan fixed wavelength monochromator, dan di bawahnya yaitu double beam spectrometer, di mana bedanya dia menggunakan chopper untuk memanipulasi kadar gelombang atau intensitas gelombang pada dari source melalui melalui motor yang nantinya kita bisa manipulasi oleh chopper. Ini pada basicnya UV vis ada pada monochromator yang di atas, dan bedanya di bawah adalah untuk memanipulasi source-nya. Lanjut yang terakhir itu STA, di mana STA itu merupakan teknik analisis karakterisasi material yang sesuai namanya aja itu simultaneous thermal, di mana kita mensimultankan proses thermal yang terlibat pada sampel sehingga kita mendapatkan suatu hasil yang melalui beberapa dua proses, yaitu thermogravity analysis dan juga differential scanning calorimetry, untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat. Karena apa bisa lebih cepat? Jadi perubahan fisik ini bisa melalui proses TGA dengan aspek perubahan masanya, dan DSC dengan perubahan energinya, sehingga kita mendapatkan sebuah perubahan fisik yang maksimal dan cepat karena keduanya dikerjakan secara simultan, yaitu pada satu alat. Jadi kita coba pahami dulu jadi apa sih yang bisa dilakukan TGA dan juga DSC. Jadi TGA itu melibatkan perubahan massa sampel yang dianalisis akibat proses penguapan, dekomposisi ataupun oksidasi, di mana TGA dapat mendeteksi kehilangan air, pelarut plasticizer, dekarboksilasi, pirolisis, dan juga oksidasi dekomposisi serta persentase abu yang tersisa semisal diperlakukan panas pada sebuah sampel. Lalu secara bersamaan juga pada proses STA, di mana metode DSC menganalisis perubahan energi panas baik endotermik maupun eksotermik yang berhubungan dengan perubahan sifat fisik dan kimia pada sampel. Jadi DSC dapat menentukan suhu saat terjadi perubahan fase dalam suatu material. Jadi gitu. Mungkin bisa lihat di ilustrasi kiri bawah TGA, di mana ada thermocouple dan juga poin-poin lainnya di mana melibatkan sebuah sampel yang diperlakukan panas sehingga masanya itu berubah. Lalu di kanan bawah itu ada DSC, di mana ini melibatkan sampel dan reference sampel yang nantinya diperlakukan perubahan suhu dari furnace, yang nantinya bisa kita kalibrasikan
calorimetric calibration yang kita dapat grafiknya, yang jika keduanya disambungkan kita dapatkan hasil yang lebih maksimal dan lebih cepat, sehingga kita tahu perubahan fixnya apa. Mungkin itu sekian yang bisa saya sampaikan pada presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.